Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Bulughul Maram, hadis 113 dari sahabat Aisyah radhiyallahu an. Di sini membahas tentang mandi itu apa? Di saat apa saja kita diwajibkan atau disunahkan untuk mandi. Jadi mandi yang sunnah, mandi yang wajib di sini akan dibahas. Biasa Rasulullah itu mandi pada saat-saat apa? Seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil maiti. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wan Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mandi pada 4 perkara. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini konteksnya apakah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, atau takriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara hadis, itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu dari sisi perkataan beliau, kemudian pekerjaan beliau, dan perbuatan beliau dan ketetapan beliau. Nah, kalau misalkan di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam kategori hadis qauliyah, ya, perkataan Rasulullah. Nah, kalau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu atau apa seperti itu, mengerjakan segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau, maka ini kategori sebagai hadis fi'liyah, perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan contoh hadisnya seperti ini, yang mana ada seorang sahabat seperti Khalid bin Walid memakan dob, kemudian Khalid bin Walid menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, apakah ini haram? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Seperti itu, karena ini tidak terdapat di tempatku. Maka itu jadi ketetapan Rasul, takriyahnya Rasulullah SAW dari perbuatan para sahabatnya, seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan
mungkin saya sudah bahas itu ya. Kalau misalkan segala sesuatu yang yang dikerjakan oleh para sahabat yang mana itu membutuhkan hukum, maka Rasulullah yang membutuhkan penjelasan, maka Rasulullah tidak boleh diam. Dia harus memberikan pandangan dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan Rasulullah diam, itu juga menjadi konsep hukum. Artinya bahwa apa yang dikerjakan oleh sahabat tersebut boleh. Hukumnya adalah mubah itu. Kalau misalkan tidak ada larangannya. Seperti itu. Makanya kalau Rasulullah SAW ketika ada suatu masalah yang memang harus itu dijelaskan, yang mana harus dijadikan landasan hukum, maka Rasulullah pasti akan memberikan penjelasan, memberikan pandangan-pandangan seperti itulah. Kalau bahasa kasarnya kita seperti itu, bahasa kita orang awam seperti itu. Walaupun karena sumbernya pun itu kalau nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa firman Al-Quran atau berupa hadis. Nah, contoh misal seperti ini ketika Rasulullah SAW tertarik dengan wanita yang wanita kafir kalau tidak salah waktu itu, dan dia cantik ya, sebagaimana naluri seorang laki-laki pada umumnya, manusia pada umumnya ya memang tertarik seperti itu. Maka Al-Quran langsung turun, wal amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, seperti itu. Wanita budak yang beriman jauh lebih baik, khairum min musyrikatin, jauh lebih baik daripada wanita yang musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita itu sangat menggodamu, sangat membuat kamu takjub di situ. Nah, itu konteks-konteks dalam di dalam agama Islam yang harus kita pahami. Jadi kalau yang namanya di zaman Rasulullah SAW, apapun yang terjadi itu pasti akan ada hukum-hukumnya, baik itu yang turunnya dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Makanya kalau misalkan di zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah tidak senang ada sahabatnya yang banyak bertanya, karena dikhawatirkan turunnya hukum ayat yang itu nanti memberatkan kepada umatnya. Kemudian kita lanjut. Karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah senantiasa sholat, senantiasa yaltasilu, mandi, min arba'in, pada 4 perkara. Minal janabati, ketika junub, wa yaumal jumu'ati, dan pada hari Jumat, wa minal hijamati, setelah berbekam, wa min ghuslil maiti, dan ketika memandikan mayit. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa shahahahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah telah mensohihkannya. Jadi di sini kita sudah punya gambaran. Rasulullah SAW itu selalu mandi di saat-saat di 4 perkara posisinya. Pada saat janabah itu
Rasulullah pasti selalu mandi, dan ini hukumnya adalah wajib. Kalau kita dalam keadaan junub maka kita harus mandi. Kemudian wa yaumal jum'ati, ketika mau sholat Jumat, nah itu Rasulullah juga selalu mandi, tapi ini konteksnya sunnah. Wa yaumal hijamati, dan berbekam, wa min ghuslil maiti, dan setelah memandikan mayit. Itu ada di pembahasan sebelumnya, itu tentang memandikan mandi pada saat kita memandikan, setelah kita memandikan mayit. Mana keseluruhannya adalah Rasulullah SAW mandi karena sesuatu hal. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang Rasulullah mandi pada saat itu. Dan beliau dan Rasulullah SAW memerintahkan mandi karena beberapa hal yang lain. Yang pertama adalah beliau mandi karena jenabah atau junub, seperti itu. Mandi untuk hari Jumat, dan mandi sehabis beliau melakukan hijamah berbekam, karena biasanya darah tersebut menyebar ke seluruh tubuh hingga sulit membasuhnya satu demi satu. Maka Rasulullah melakukan mandi pada saat habis berbekam. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa menyedot darah dengan alat dapat menyebabkan darah tersebut keluar dari setiap sisi yang disedot. Nah, sedangkan mandi dapat menghilangkan dan menghentikan mengalirnya darah dan mencegah tersedotnya darah secara berlebihan, seperti itu. Jadi kalau sudah berbekam dengan menggunakan alat, maka setelah berbekam Rasulullah mandi. Jadi untuk membersihkan itu, karena jujur di sini darah itu juga kalau di mazhab Imam Syafi'i itu masuk dalam kategori najis. Adapun mandi berlebihan adapun mandi sehabis memandikan jenazah, hal itu karena tubuh orang yang memandikan terkena cipratan air. Apabila ia mengetahui bahwa ia akan mandi sesudahnya, maka ia tidak akan ragu-ragu lagi untuk memandikan dan menyentuh tubuh jenazah tersebut. Tetapi belum pernah terdengar bahwa Rasulullah SAW memandikan jenazah. Itu. Jadi kalau misalkan kita untuk memandikan jenazah yang memang kita berkutat di situ, kan kita kayak saya dulu waktu awal bapak saya meninggal. Nah, kami posisi itu posisi anak ya. Adik saya ada 3 orang waktu itu. Nah, itu membersihkan seluruh najis segala macam di situ. Total istilahnya untuk semua kotoran-kotorannya itu keluar. Nah, itu kalau misalkan kita nggak mandi, dikhawatirkan najis-najis yang dari mayat tersebut masih menempel di tubuh kita. Maka disitulah keharusan kita untuk mandi. Jadi nggak ragu-ragu lagi kita, ini tadi ada najisnya apa enggak. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat analisis lapatnya adalah yaghtasilu min arba'in. Di sini adalah mandi karena melakukan sebahagian dan memerintahkan mandi kepada orang lain karena melakukan sebahagian yang lainnya. Sebab beliau Rasulullah SAW belum pernah terbukti memandikan jenazah. Di sini jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada orang lain. Jadi meskipun Rasulullah di sini tidak memandikan jenazah, di sini ada fungsinya untuk memerintahkan kepada orang lain yang melakukan hal tersebut untuk mandi, seperti itu. Jadi bukan berarti karena Rasulullah tidak mencontohkan maka kita nggak
karena di sini perintahnya jelas, di sini jelas disebutkan di dalam syarahnya, memerintahkan mandi kepada orang lain itu, karena sebagian yang lain pada posisi yang mana dia melakukan hal tersebut. Minal jinabah di sini karena mempunyai jinabah. Huruf mim dalam lafadz ini merupakan min ta'liliyah. Minal jinabati. Jadi kalau kita mandi pada saat junub, misalkan jinabah, nah maka kita di sini wajib mandi. Wajib mandi karena jinabah yang pengertiannya hanya sekedar hubungan seksual, bertemunya dua khitan sekalipun tanpa mengeluarkan air mani. Ini fikih hadis yang pertama. Jadi wajib mandi karena jinabah yang pengertiannya ialah hanya sekedar hubungan seksual, bertemunya kedua khitan sekalipun tidak mengeluarkan air mani di sini. Nah, kalau misalkan keluar air mani di luar dari itu, nah itu juga wajib. Ini maksudnya adalah pengertian dari jinabah. Yang kedua, disyariatkan mandi pada hari Jumat pada hari Jumat, kemudian sesudah berbekam dan sesudah memandikan jenazah. Jadi disyariatkan juga pada kita mandi pada hari Jumat. Jadi ya biar fresh lah seperti itu. Kemudian juga sesudah berbekam. Kalau misalkan ini kotor apa segala macam, ya upayakan mandi. Terutama juga kalau misal ada teman-teman yang kerjanya berat kayak gitu kan, peluh dan lain sebagainya, yang pekerjaan-pekerjaan berat, maka usahakan sebelum sholat itu mandi, dan sesudah memandikan jenazah. Nah itu jadi kalau kita sudah mandi, pada posisi kita sudah memandikan jenazah, maka sudah aman, sudah kita nggak ragu-ragu lagi. Nah ini fungsinya mandi di sini sebelum terutama pada waktu zuhur, asar seperti itu, sebelum waktu-waktu kita kerja kayak gitu. Nah itu untuk fokus kita supaya untuk meyakinkan kita bahwa posisi kita sudah betul-betul suci kayak gitu. Nah, jadi kayak teman-teman kayak gitu kan, teman-teman saya kayak gitu, ada yang kerjanya ya nggak seperti kita di kantor pada umumnya, ya kerja-kerja berat kayak gitu, yang mana badan kotor dan lain sebagainya. Nah diupayakan kalau kita mau sholat itu mandi terlebih dahulu. Itu sudah umum ya kan, waktu masih di Madura ya kayak gitu. Kalau misalkan kuli-kuli orang Madura itu kalau dia mau sholat dia mandi dulu itu, karena ya menjaga hal-hal seperti itu. Itu beda kalau misalkan ya orang kantoran kan di AC dan lain sebagainya. Begitu dia masuk waktu sholat ya ambil wudhu selesai. Itu jadi konteksnya di sini hari Jumat, kemudian juga sesudah berbekam. Nah posisi tubuh lagi kotor dan lain sebagainya, dan sesudah memandikan jenazah.
Ya termasuk kita kerja-kerja berat ya diupayakan juga untuk mandi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.